Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arik Alfala. Di sini saya akan mengerjakan sebuah soal pemrograman web menggunakan Laravel, di mana nantinya kita diminta untuk membuat sebuah project dalam bentuk studi kasus, di mana harus memuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginisialisasi project, lalu yang kedua menginisialisasi Git dan upload ke GitHub. Yang ketiga membangun struktur database dan migrasinya. Di sini saya akan memilih dua tabel saja nantinya, dan yang kedua kita akan membuat model, controller, view, dan route, dan yang terakhir kita akan melakukan testing. Baik, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu setup folder project kita menggunakan terminal Laragon. Nah, jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwa sudah menginstal Composer di laptopnya masing-masing. Setelah itu dapat mengetikkan Composer create project Laravel. Lalu di sini teman-teman semua dapat membuat nama project sesuai dengan yang teman-teman semua inginkan. Di sini nama project Laravel saya yaitu Sistem Akademik. Jika sudah, bisa kita langsung enter saja. Pada proses ini memang cukup memakan waktu, jadi mungkin saya akan skip ya, dan teman-teman semua boleh tunggu dulu. Oke, di sini kita telah berhasil membuat satu folder project Laravel kita yang bernamakan Sistem Akademik tadi. Selanjutnya kita dapat langsung membukanya menggunakan Visual Studio Code. Kenapa saya menggunakan terminal Laragon? Menurut saya itu lebih mudah karena file projectnya nanti akan langsung dibuatkan ke dalam folder www.laragon. Jadi kita tidak perlu pusing mencari di mana letak foldernya dan tidak perlu memindah-pindahkan direktori lagi. Langsung saja kita buka. Nah, ini folder project tadi. Untuk langkah pertama kita telah berhasil, maka selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita akan membuat database menggunakan perintah migrate. Kita bisa langsung menggunakan terminal. Nah, kerennya Laravel di sini kita tidak perlu membangun database secara manual dengan cara masuk ke PHP admin dan membuat database, tetapi kita dapat langsung membuat database melalui Laravel itu sendiri dengan cara kita membuka folder env, mengganti bagian yang DB database ini menjadi nama database yang akan kita bangun. Di sini saya akan membuat namanya yaitu DB Campus. Bagi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai apa yang teman-teman mau. Selanjutnya kita simpan. Dan untuk membuat tabelnya kita di sini akan menggunakan perintah migrate dengan cara kita ketik di terminal php artisan make
migration create, membuat nama tabel yang ingin teman-teman buat. Di sini saya akan membuat tabel, yaitu tabel prodi. Jika sudah, kita bisa langsung enter saja. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat satu database. Kita bisa lihat di bagian database migration. Nah, jadi nih, kita sudah membuat satu tabel prodi. Jika kita lihat di database langsung, bisa kita buka. Kita refresh dulu. Nah, belum ada karena kita belum menggunakan perintah migrate-nya. Jadi kita akan membuat satu tabel di database DB Campus lagi, biar kita migrate-nya dapat dilakukan secara bersamaan. Kita membuat tabel dosen. Nah, di sini tabel dosen berhasil ditambahkan. Jika sudah tidak ada tabel yang kita tambahkan lagi pada database DB kampus kita, maka kita dapat langsung menggunakan perintah lalu enter. Kita yes aja. Oke, kita telah berhasil membuat database dengan nama DB Campus dan tabel prodi, lalu ada tabel dosen. Mari kita lihat. Kita refresh. Nah, di sini jadi ya tabel database DB Campus kita, dengan di dalamnya ada tabel prodis, lalu ada juga tabel dosen. Baik, selanjutnya kita akan mengisi migration yang telah kita buat tadi. Pertama, kita akan mengisi migration yang pada tabel prodis. Kita akan membuat field nama dengan tipe data string, nama, lalu yang salah. Lalu yang kedua, kita akan membuat fakultas. Nah, sudah. Selanjutnya ini kita copy aja untuk mengisi migration yang dosen. Kita paste di sini, kita akan ganti nama, kita ganti NIDN, kita rapikan dulu. NIDN, kita isi bidang. Selanjutnya ini akan kita buat
akan jadikan for region key. Maaf, berarti ini prodi. Nah, ini sudah benar. For region key constructed, kita ambil dari tabel prodis. Nah, di sini kita sudah mengisi 2 migration yang telah kita buat, dan nantinya sistem akademik yang kita bangun ini tabelnya dapat saling berelasi antara tabel prodi dan tabel dosen. Selanjutnya kita akan membangun model. Ini adalah selanjutnya kita akan membangun sebuah model untuk model prodi dan model dosen. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengatur database kita nanti. Model ini juga dapat untuk menyimpan, merubah, dan intinya untuk mengatur database kita nanti. Kita membuat model dengan cara mengetikkan php artisan make model. Lalu kita akan membuat lagi Nah, di sini kita telah berhasil membuat 2 model, yaitu model prodi dan model dosen. Dapat dilihat di app, lalu model. Di sini terdapat model prodi dan model dosen. Di sini kita akan mengisi model dosen terlebih dahulu dengan cara tag label sama dengan nama field yang kita buat pada tabel dosen. Tadi ada nama, lalu ada NIDN, lalu ada bidang, yang terakhir ada prodi, ada dosen ID. Coba kita lihat dulu. Oh maaf, prodi ID. Lalu selanjutnya kita akan membuat function kita simpan.
Selanjutnya kita akan mengkopikan ini ke model untuk prodi. Kita kopikan saja. Saya paste. Tahap selanjutnya kita akan membangun sebuah controller untuk dosen dan prodi dengan cara mengetikkan php artisan make controller. Terus ini nama prodi controller, ini nama controller yang ingin kita buat. Lalu min resource, bisa kita enter. Selanjutnya kita akan membuat lagi controller untuk dosen. Kita enter aja langsung. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dua controller. Ini dapat kita lihat pada bagian HTTP lalu controller. Nah, terdapat controller dosen dan controller prodi. Di sini enaknya menggunakan min resource, maka dia langsung membuatkan seperti template untuk index, untuk create, untuk show, edit, dan update, lalu hapus, destroy. Jadi kita tinggal mengisi saja isi-isinya di sini, tidak perlu membuat dari awal. Baik, selanjutnya kita akan mengisi controller untuk bagian prodi terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba menampilkan seluruh isi tabel yang ada pada tabel prodis dengan cara kita buat dengan fungsi ini nantinya kita akan dapat mengambil semua data yang terdapat pada tabel prodis, lalu kita akan melemparkan atau mengirimkannya ke view prodi index. Selanjutnya
kita akan membuat fungsi untuk create atau menambahkan data. Ini dengan cara kita ketik saja langsung. Selanjutnya kita akan mengisikan function untuk store. Di sini fungsinya yaitu untuk memvalidasikan hasil inputan data kita tadi. Selanjutnya untuk menyimpan inputan kita ke database, dan nantinya akan hasil setelah kita inputan itu akan dikembalikan ke halaman indeks lagi. Tanda kutip. Sini kita bikin row-nya prodi.index. Nah, sini kita akan menampilkan pesan keberhasilan. Misalkan sukses memasukkan data prodi. Nah, di sini kita akan memasukkan logika untuk mengupdate pada tabel prodi. Kita dapat menyalin ini saja. Dari yang awalnya create kita ganti
sederhana ya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi destroy atau untuk menghapus data prodi nantinya. Kita ubah dulu menjadi nama tabelnya prodi view. Selanjutnya kita copy aja ini kita pastekan, update, kita ganti terus ininya kita ubah sukses menghapus data prodi. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Sini kita sudah berhasil membuat fungsi untuk menampilkan seluruh isi tabel prodi. Lalu kita dapat mengisi tabel prodi nantinya, dan dapat juga mengedit tabel prodi, lalu dapat menghapus tabel prodi. Kita akan mencoba menjalankan fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Apakah benar fungsi yang kita buat tadi dapat menampilkan apa yang kita inginkan, dengan cara kita masuk ke view. Di sini kita akan membuat satu folder baru lagi, yaitu folder layout. Lalu kita akan membuat file di folder ini, yaitu dengan nama app.php. Pada folder ini nantinya akan berfungsi untuk kodenya. Di sini saya sudah membuat sebelumnya dan saya akan mengkopikan saja karena untuk mempersingkat durasi. Nah, di sini sudah jadi. Fungsi halaman layout ini adalah untuk sebagai kerangka utama pada tampilan halaman-halaman lainnya yang dapat digunakan melalui extend layout.app. Nantinya pada halaman-halaman lain di atasnya kita tinggal menambahkan ini untuk menampilkan layout yang telah kita buat di sini. Di sini kita juga sudah menambahkan CIDN dan CSS Bootstrap supaya tampilan kita lebih rapi dan cepat. Lalu kita di sini telah menambahkan navigasi untuk indeks, untuk prodi indeks, dan untuk dosen. Dan sini kita juga menggunakan JavaScript dan sini kita juga menambahkan JavaScript untuk membuat alert nantinya. Ini kita hapus aja dulu. Selanjutnya kita akan membuat folder lagi untuk prodi. Lalu kita membuat file index. Nah, sini kita akan membuat tampilan. Website prodi indeks ini. Disinilah kita akan membuat
sebuah menu utama atau halaman utama dari bagian prodi. Sebelum itu kita coba run dulu. Sebelum itu kita coba lihat dulu apakah sudah berjalan kode-kode yang telah kita buat sebelumnya dengan cara buka terminal PHP Artisan Survey. Lalu kita klik, kita buka di browser, kita kopikan saja. Nah, di sini belum muncul apa-apa karena kita belum membuat routes untuk website kita. Maka kita buat routes terlebih dahulu di bagian routes dan web PHP. Kita ketik virus app http controller, terus kita prodi controller, terus route-nya titik 2 resolve controller. Kelas. Nah, di sini route kita sudah jadi. Di sini kita telah berhasil membuat route untuk halaman prodi. Maka coba kita masuk dengan cara slash nama route yang kita buat tadi. Karena nama route yang kita buat tadi adalah prodi, jadi kita masukkan, kita enter. Nah, di sini masih kosong, belum menampilkan apa-apa karena file index yang kita buat tadi pada bagian prodi ini masih kosong dan belum diisi. Jika ini kita isi misalkan halo, nah maka dia akan muncul. Jadi kita akan langsung saja mengisikan file index ini. Kode file index ini saya sudah mengkopikan dari yang saya sudah buat sebelumnya, jadi saya akan tinggal memastikan saja. Di sini kita membuat pesan. Di sini kita pertama kali memanggil extend layout app untuk memanggil layout yang telah kita buat sebelumnya, dan di sini kita membuat pesan sukses ketika kita menambahkan data atau mengedit data atau menghapus data. Lalu di sini kita route create prodi untuk mengarahkan kita ke halaman create prodi atau menambahkan prodi. Sini kita dapat, nah sini juga kita membuat tabel prodi yang fieldnya ID, nama prodi, fakultas, dan aksi.
Lalu kita di sini memanggil semua isi dari tabel prodi yang telah kita buat nantinya. Dan di sini kita juga telah membuat tombol edit yang langsung menghubungkan ke halaman edit. Lalu juga kita telah berhasil membuat hapus dan membuat pesan, dan kita telah membuat pesan hapus jika yakin ingin menghapus, lalu diakhiri dengan end session. Maka kita langsung coba saja. Kita buka browser kita tadi, kita refresh. Nah, di sini terdapat pesan kesalahan. Root doesn't index not defined. Kenapa ini? Kita coba buka layout. Coba kita hapus dulu. Set. Nah, di sini berhasil muncul ya tampilan halaman utama prodi kita. Di sini ada judul, lalu ada daftar prodi. Di sini kita coba menambahkan prodi. Belum bisa karena untuk file create atau file inputnya belum kita buatkan. Di sini kita coba buatkan terlebih dahulu. Nah, di sini belum muncul untuk kita menginputkan datanya atau untuk membuat data, karena di sini kita belum membuat halaman prodi create atau input prodi. Maka di sini kita akan langsung membuatkannya saja. Di sini kita buat satu file lagi, yaitu create.let.php, dimana kodenya saya telah copy juga tadi, dan saya akan pastikan saja. Nanti di akhir saya bisa, nanti untuk kode-kode ini saya akan berikan di Google Drive saya akan cantumkan di deskripsi. Di sini kita telah berhasil membuatnya. Dia tadi seperti tadi ada extend terlebih dahulu untuk memanggil template, lalu kita telah membuat tool, dan ini kita membuat validasi error jika inputannya tidak sesuai yang telah kita buat di controller tadi. Dan maka coba kita langsung coba aja jalankan, kita enter. Nah, di sini sudah jalan. Coba kita isi nama prodinya, yaitu sistem informasi, fakultasnya ilmu komputer. Coba kita simpan apakah berhasil. Nah, di sini error, katanya kolom nama kita tidak ada di dalam database. Coba kita cek dulu. Belum ada nama
Nah, di sini benar ternyata kita belum membuat nama dan fakultas pada tabel prodi. Jika seperti ini, kita coba harus merefreshnya terlebih dahulu dengan cara migrate refresh. Nah, jadi perintah PHP Artisan migrate refresh ini untuk menghapus dan membuat ulang tabel atau database yang telah pernah kita jalankan. Di sini kita coba lagi, kita lihat apakah sudah muncul. Nah, di sini berhasil lah, karena file nama dan fakultas sudah muncul. Ini coba kita refresh, kita tambah lagi nama prodi sistem informasi fakultas ilmu komputer. Kita simpan. Oke, di sini kita telah berhasil menambahkan sebuah data pada tabel prodi yang telah kita buat. Di sini coba kita ingin mengupdate, apakah sudah bisa? Belum bisa, karena kita belum membuat file prodi untuk mengupdate atau mengedit datanya. Nah, sini kita akan membuat file lagi di folder prodi, yaitu edit.blade.php. Di sini kita seperti biasa menambahkan lagi extend kita untuk memanggil layout. Yang kita coba misalkan kita hapus, kita ganti informatika. Nah, di sini masih salah karena model update kita terdapat kesalahan pada model update. Kita coba lihat. Oke, kita coba lagi apakah berhasil. Kosong. Coba kita update. Nah, berhasil ternyata teman-teman. Di sini kita buat folder lagi di view untuk prodi, untuk dosen. Lalu kita akan membuat file index.
di sini nelfon karena kita belum menambahkan routes dosen pada web PHP. Coba kita tambahkan terlebih dahulu. Kita copy saja. Dosen. Simpan, kita coba lagi. Nah, di sini masih kosong. Kira-kira ada yang tahu kenapa masih kosong? Yap, karena kita belum mengisi function indeksnya. Di sini kita coba isi terlebih dahulu. Kita copy saja yang ini. Kita coba lagi, apakah muncul? Nah, muncul error. Di sini error karena tabel DB kampus dosen tidak ada. Nah, sudah berhasil. Jadi kita telah berhasil menampilkan file indeks pada dosen. Tadi terdapat kesalahan pada database kita, yaitu namanya dosen, dan kita ganti menjadi dosens. Lalu pada controller dosen juga kita ganti menjadi dosens, dan berhasil. Harusnya tidak mau karena kita belum membuat file input dosen. Nah, di sini masih kosong karena belum ada. Jadi kita buat. Oh maaf, di sini kita salah. Kita bikin koma. Nah, baru jalan. Form untuk menginputkan nama yang terkoneksi ke dosen store atau tempat menyimpan. Nah, jadi ini ada form input yang telah mengarah ke controller dosen store. Lalu ini ada drop down prodi. Jadi nantinya data dari semua prodi ini akan dinampilkan dalam bentuk drop down, dan
Ini juga kita mengkoneksikan Prodi ID. Jadi nantinya prodi kita dapat memilih prodi pada halaman dosen ini berdasarkan prodi ID. Jadi kita akan memunculkan prodinya berdasarkan prodi ID pada halaman dosen. Kita simpan terlebih dahulu. Kita coba. Masih kosong karena kita belum membuat controller untuk dosen. Kita buat dulu. Kita buat dulu fungsi untuk grid-nya. Prodi sama dengan prodi selanjutnya ini kita copy saja dari yang ini.
coba dulu. Variabel prodi. Coba lagi. Tesnya kita kurang titik 2. Kita coba. Kita harus mengprodis. Ini coba jalankan kembali. Nah, di sini sudah berhasil muncul. Jadi kita coba menambahkan nama dosen, IDE-nya 20201.
Ini kita tambah prodinya terlebih dahulu. Lalu kita tambah dosen ulang lagi. Nah, ini terjadi error lagi pada nama. Kita lihat kembali. Ini kutipnya. Kita simpan, kita ulang lagi. Tambah dosen. Simpan. Di sini terjadi error model dosen. Oh, pada controller kita. Nah, di sini salahnya ya teman-teman. Karena di sini kita menuliskan dosens pada model dosens. Seharusnya ini prodi. Nah, jadi salahnya di sini ya teman-teman. Di sini kita membuat relasi dosen ke dosens. Yang seharusnya di sini adalah prodi. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil kita menginputkan data dosen yang telah berrelasi ke prodi, ke data prodi. Kan fungsi edit atau mengaktifkan fungsi edit di sini dengan cara kita membuat file baru untuk dosen. Lalu kita copy saja file edit yang dari prodi tadi. Dosen. Ini kita copy juga.
kita ganti sesuai dengan tabel dosen yang telah kita buat. Di sini kita tambahkan judul untuk halaman edit dosen. Nah, di sini kita menggunakan perulangan. Menggunakan perulangan untuk menampilkan prodi pada tabel prodis. Dapat memilih dosen tersebut berasal dari prodi mana. Baik, kita coba saja jalankan. Masih kosong karena kita belum membuat function untuk itu edit. Baik, kita buat terlebih dahulu. Coba kita run lagi. Nah, di sini sudah muncul, tetapi malah muncul pesan error. Terdapat pesan error pada file edit dosen kita pada bagian prodi. Di sini saya lupa menambahkan tanda dolar. Coba kita run lagi. Muncul error pada end sessionnya. Option kita ini keluar dari enforage. Kita perbaiki sedikit. Kita simpan.
depan. Tetap masih error. Baik, ini kodenya telah saya perbaiki. Coba kita run. Nah, di sini masih error, tapi errornya sudah berbeda dari yang tadi. Di sini prop ID tidak ditemukan. Lalu body ID kita copy aja yang ini. Di sini kita ganti menjadi dosen. Coba kita jalankan. Di sini masih error. Kita lihat kembali kode kita.
misalkan kodenya dosen, ini juga dosen. Coba simpan dan kita jalankan kembali. Ini juga masih error. Karena di sini kita membutuhkan data prodi yang terdapat di tabel prodi tadi, maka kita panggil database prodis tadi untuk mengambil data prodi supaya dapat terhubung pada halaman dosen kita. Di sini coba kita jalankan. Nah, di sini telah berhasil. Kita coba edit. Nah, di sini berubah ya. Kita simpan, kita coba. Nah, ini fungsi hapus juga sudah berjalan ya. Nah, jadi kita telah berhasil membuat tadi kasus sistem akademik sederhana di mana kita telah dapat menambahkan prodi baru, lalu kita dapat menambahkan dosen dan yang saling terhubung pada tabel prodi. Selanjutnya kita akan coba mengupload project kita ini ke dalam GitHub. Baik, karena project Laravel kita sudah jadi, maka selanjutnya kita akan mengupload project kita ini ke dalam GitHub dengan cara kita buat terlebih dahulu repository di dalam GitHub-nya. Kita masukin ke GitHub aja. Lalu pilih yang your repository. Lalu ketik new. Di sini kita namakan sistem di sini stylenya kita public saja. Lalu add a readme file yang kita centang, maka kita langsung saja create repository. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke VS Code kita buka terminal baru, lalu kita ketik git add untuk menambahkan semua file kita ini. Git init terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ketikkan git add spasi titik. Nah, semuanya telah berhasil.
Selanjutnya maka kita akan mengcommit dengan git commit min m. Di sini pesannya berhasil commit bos. Kita enter. Sini juga sudah berhasil. Selanjutnya maka kita tinggal push saja ke repositori kita. Dan repositori kita belum terhubung, maka dengan cara kita kopikan saja git remote ini. Jika sudah, kita kopikan lagi. Selanjutnya kita tinggal push project kita ke dalam GitHub. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini project kita telah berhasil kita masukkan ke dalam GitHub. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk project kita ke dalam GitHub kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.